Emulsi adalah sistem yang tidak stabil secara termodinamika dan merupakan campuran homogen dari dua atau lebih fase cair yang tidak dapat bercampur, di mana salah satu fasenya terdispersi sebagai globula dalam fase lain. Emulsi umumnya melibatkan campuran minyak dan air. Ketidakstabilan emulsi dapat dikendalikan dengan suatu zat pengemulsi atau biasa disebut emulgator. Berikut merupakan contoh obat yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah Scott Emulsion. Scott Emulsion ini merupakan suplemen dari minyak hati ikan kod, yaitu contoh sediaan emulsi yang digunakan untuk meningkatkan daya serap kalsium. Selanjutnya adalah Biolisin Emulsion, merupakan suplemen makanan yang umumnya digunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan menunjang pertumbuhan anak, serta untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral penting bagi tubuh. Kandungannya yaitu ada cod liver oil atau minyak hati ikan cod, kalsium, lisin, vitamin A, B kompleks, C, dan D. Dan yang terakhir adalah contoh obat dari sediaan emulsi adalah Elkana CL Emulsion, yang merupakan suplemen multivitamin dan mineral yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi penting, terutama bagi anak-anak dan juga wanita hamil dan menyusui. Selanjutnya ada cara pembuatan sediaan. Nah, cara pembuatan sediaan ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu metode gom kering, lalu metode gom basah, dan metode botol. Apa yang dimaksud dengan metode-metode tersebut? Metode gom kering atau metode kontinental yaitu cara pembuatan sediaan emulsi yang menggunakan zat pengemulsi, biasanya menggunakan gom Arab, dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk membentuk korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Lalu metode gom basah. Nah, metode gom basah ini menggunakan zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air, biasanya larut dalam air, agar membentuk suatu musilago. Kemudian, perlahan-lahan minyak dicampur untuk membentuk emulsi, kemudian diencerkan dengan sisa air. Lalu, yang ketiga ada metode botol. Nah, metode botol ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, ditambahkan 2 bagian air, botol ditutup, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Selanjutnya yaitu indikasi emulsi minyak ikan. Minyak ikan, terutama kandungan asam lemak omega 3, memiliki peran penting dalam kesehatan dan kecerdasan karena omega 3 mengandung eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, dan linoleat yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak. Selanjutnya, minyak ikan adalah salah satu zat gizi yang mengandung asam lemak kaya manfaat karena mengandung sekitar 25% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak tak jenuh. Asam lemak ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mencegah dan mengobati penyakit kardiovaskuler, perkembangan otak pada bayi, dan dapat menurunkan trigliserida dalam darah. Selanjutnya ialah cara penggunaan. Emulsi merupakan sediaan cair yang terbentuk dari 2 jenis cairan yang sebenarnya tidak bisa bercampur secara alami, yaitu minyak dan juga air. Dalam emulsi, salah satu cairan akan tersebar dalam bentuk butiran kecil di dalam cairan lainnya. Karena sifat yang tidak stabil, emulsi cenderung terpisah jika dibiarkan terlalu lama, baik melalui pengendapan maupun penggumpalan. Oleh karena itu, sebelum digunakan, emulsi perlu dikocok terlebih dahulu agar butiran minyak kembali tersebar merata dalam air. Proses pengocokan ini memberikan energi mekanik yang membantu membentuk kembali emulsi sehingga bisa digunakan dengan optimal. Selanjutnya ialah cara penyimpanan. Cara penyimpanan sediaan emulsi dapat memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, suhu penyimpanan. Emulsi sebaiknya disimpan pada suhu kamar, yaitu sekitar 25 derajat, untuk menjaga kestabilan fisik dan kimia sediaan. Yang kedua, perlindungan dari cahaya dan kelembapan. Emulsi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan kelembapan, karena cahaya dan kelembapan dapat menurunkan kualitas, seperti menyebabkan perubahan warna, bau, dan pemisahan fase. Yang ketiga, pengemasan.
Pengemasan emulsi menggunakan botol bening atau gelap yang sesuai dan tertutup rapat untuk menjaga homogenitas dan mencegah kontaminasi mikroba. Yang keempat, pengocokan sebelum penggunaan. Emulsi adalah sistem yang tidak stabil secara alami. Sebaiknya sediaan emulsi dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengembalikan kestabilan jika terjadi pemisahan saat disimpan. Dan yang terakhir yaitu kelembapan dan ventilasi ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan harus memiliki kelembapan dan ventilasi yang terkontrol untuk mencegah degradasi produk. Selanjutnya akan dijelaskan keuntungan dan kerugian dari sediaan emulsi. Untuk keuntungan sediaan emulsi yang pertama, yaitu emulsi dapat membantu meningkatkan penyerapan beberapa jenis obat. Beberapa bahan obat, terutama yang larut dalam lemak, bisa lebih mudah diserap oleh tubuh jika diberikan dalam bentuk sediaan emulsi. Hal ini tentu sangat bermanfaat agar efek terapi obat bisa lebih optimal dan efektif. Yang kedua, emulsi juga digunakan untuk memberikan makanan berlemak melalui jalur infus atau intravena. Dengan bentuk emulsi, lemak bisa masuk ke dalam tubuh pasien dengan lebih mudah dan aman. Keuntungan yang ketiga, emulsi bisa menutupi rasa dan bau yang tidak menyenangkan dari minyak. Misalnya, minyak ikan yang bau dan amis bisa terasa lebih netral kalau disajikan dalam bentuk emulsi. Dan yang terakhir, sediaan emulsi juga memiliki tampilan yang elegan, seperti lotion atau krim, serta mudah dibersihkan jika digunakan pada kulit. Hal ini membuat emulsi nyaman digunakan dan menarik secara estetika. Namun, beberapa keuntungan yang dimiliki emulsi juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan yang pertama, proses pembuatan emulsi bisa cukup sulit. Diperlukan teknik dan alat khusus agar emulsi dapat stabil dan tidak cepat terpisah. Jika tidak dibuat dengan benar, maka sediaan ini bisa gagal dan tidak efektif bila digunakan. Yang kedua, karena melibatkan proses pencampuran antara minyak dan air, maka kita perlu energi dan kerja yang besar. Hal ini dikarenakan minyak dan air secara alami tidak menyatu, sehingga kita perlu menambahkan emulgator atau zat pengemulsi, sehingga menciptakan kontak antar muka yang luas untuk menjaga kestabilannya. Nah, berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari sediaan emulsi, kita bisa simpulkan bahwa emulsi merupakan bentuk sediaan yang bermanfaat, terutama dalam meningkatkan efektivitas obat dan kenyamanan bagi pasien. Namun, tantangan dalam pembuatannya juga tidak bisa dianggap sepele dan harus dikelola dengan baik agar hasilnya stabil dan aman. Selanjutnya ialah kesimpulan. Yang pertama, emulsi adalah sediaan yang memiliki dua fase cair yang tidak dapat bercampur. Satu di antaranya didispersikan sebagai globula dalam fase cair lain dengan bantuan emulgator. Yang kedua, emulsi memiliki 3 metode pembuatan, yaitu gom kering, gom basah, dan metode botol. Yang ketiga, kombinasi Twin 80 dengan CMC menunjukkan hasil yang sangat baik sebagai emulgator. Campuran ini mampu meningkatkan kestabilan warna, kekentalan, dan penyebaran homogenitas, serta menghasilkan emulsi yang lebih stabil.